Bukankah ini yang seeking teman SM aku? Teja, Tolong aku. kau tidak bisa lari hari ini. Aku tidak mengenalnya. Kau tunanganku. Kau tidak mengenalku. Si cantik yang menyendiri saat itu. Ternyata bersama orang seperti ini. Kau bicara omong kosong. Aku punya surat nikah yang ditandatangani oleh ayahmu. Dibenarkan. Aku lebih baik mati daripada pergi denganmu. Begitu kita menyelesaikan pernikahan dan mendapatkan surat nikah, ketika saat itu tiba jika kau ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Anak kecil, ku dengar di sebelah barat kota Bianjian adalah Bailong nomor 1. Pergi jika kau tidak ingin mati. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan membunuhku? Patahkan tangan dan kakinya untukku. Lemparkan dia ke sungai untuk memberi makan ikan. Berdiri di belakangku. Anak kecil, kau cukup sombong. Sungguh menakjubkan. Sekumpulan sampah. Bangun. Pergi. Lanjutkan. Sebelah barat Tianchen. Baihua nomor 1. Bukankah kau bilang kau akan membunuhku? Ayah, aku salah. Pergi dari sini. Sekarang tidak apa-apa. Kamu sangat luar biasa. Bisakah kamu? Jadilah pengawalku. Aku bisa memberimu uang. Setiap bulan. Bagaimana dengan 1 juta? Meskipun menjadi pengawal, agak memalukan. Apalagi menjadi pengawal untuk teman SMA. Tapi demi ibuku, ini satu-satunya cara. Baiklah, Lalu, berjalanlah denganku. baiklah. Jadi, kau ingin aku menjadi pengawalmu. Hanya karena Bai Xiaolong. Jangan salah paham. Ayah kita mengaturnya ketika kita masih kecil. Setelah ayah pensiun, kedua keluarga kita tidak lagi memiliki kontak. Tahun lalu, dia datang untuk melamar pernikahan dengan surat nikah. Setelah aku menolaknya, dia selalu menyimpan dendam. Dia melecehkanku tanpa alasan. Dia hanya mengincar bisnis keluargaku. Zaman apa ini? Bagaimana mungkin masih ada hal seperti itu? Bertemu denganmu lagi. Nora, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Berikan dia uangnya. Apakah kamu akan selalu melindungiku? Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Nolak? Tentu saja. Bagaimana aku bisa memutuskan urusan perusahaanmu? Sebenarnya kamu bisa. Mari kita tidak membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ayo pergi. Baiklah, Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Sayang, tentu saja aku di sini untuk membawamu pulang. kamu tidak diterima di sini. Keluar. Terakhir kali aku tidak tahu latar belakangmu, aku dibodohi olehmu. Kali ini, aku sudah bertanya dengan jelas. Kamu hanyalah bajingan yang melecehkan mahasiswi junior. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Marah karena dipermalukan. Bajingan seperti ini, kamu bahkan bisa mempertahankannya. Apakah kamu tidak takut dia akan memiliki motif tersembunyi untukmu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku berbicara omong kosong, lalu orang-orang daring itu semua menyebarkan ceritamu. Aku pikir kamu sengaja mendekati istriku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Kamu pikir kamu pandai berkelahi? Kalau begitu, lawan dia. Kenapa jadi? Kenapa aku masih bisa berdiri tegak? Karena jalan surga memiliki siklusnya sendiri. Kejahatan tidak akan pernah menaikkan kebaikan. Jika surga tidak menghancurkanku, hatiku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Bertingkah seperti hantu, karena kamu belum dilumpuhkan, maka aku akan melumpuhkanmu lagi. Seperti yang diharapkan dari Master Juara Nasional. Sungguh luar biasa. Tuan He adalah pahlawan yang tiada tara. Membersihkan rumah, melenyapkan bahaya bagi orang-orang. Mustahil. Bahkan jika kamu bisa berdiri, tidak mungkin untuk pulih. Kekuatan yang begitu kuat. Tidak ada yang mustahil. Aku membiarkanmu bergerak 3 kali barusan untuk membalas budi ajaranmu. Selanjutnya, itu adalah apa yang kamu berhutang padaku. Gerakan macam apa ini? Seni bela diri kuno, naga menurun. Seni bela diri kuno, menaklukkan naga. Arhat membalikan segel langit.
Dia dipukuli seperti ini oleh Chen Tian, dan hanya dengan satu pukulan. Benar, Tuan Muda Xiao. Chen Tian pasti akan membalas dendam pada kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang perlu ditakutkan? Hanya seorang Chen Tian belaka. Tuan Muda Xiao adalah juara nasional. Kita tidak harus melawan Chen Tian. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Bukankah ada juga yang Ziking? Chen Tian tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu kan? Aku akan mentraktir Chen Tian makan malam. Dia benar-benar memberiku sikap dingin. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai orang yang lebih tua. Apa yang kamu lakukan di sini? Kau tidak bersedia membantu? Tentu saja aku di sini untuk memohon pada ibumu. Xiao Tian, bantu saja bibimu. Aku bilang aku tidak bisa membantu. Apa kamu sudah selesai? Apa kau melihat itu? Ini adalah sikap Chen Tian terhadapku. Dia menempel pada wanita kaya, dan sekarang dia tidak mengakui kerabatnya. Benarkah itu? Jika kau tidak setuju hari ini, aku akan membuat keributan di rumah sakit ini. Dan semua orang akan tahu. Kamu. Seseorang datang cepat. Datang dan lihatlah. Ada seseorang di sini yang menempel pada wanita kaya muda, dan tidak mengenali kerabatnya. Seseorang datang cepat. Seseorang datang cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kita semua adalah keluarga. Mari kita bicarakan baik-baik. Ibu. Cukup. Ibuku baru saja menjalani operasi. Jangan membuat keributan di rumah sakit. Jika kamu tidak setuju, aku akan datang ke sini setiap hari. Baiklah, baiklah. Aku berjanji padamu. Aku berjanji padamu. Bukankah lebih baik setuju dari awal? Aku akan menunggu kabarmu. Jika kamu berbohong padaku, aku akan datang ke sini setiap hari. Ibu. Ibu. Dokter. 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 Aku akan pergi ke perusahaan untuk menangani beberapa hal. Kamu bisa datang di sore hari. Baiklah. Saudara Lon, Yang Ziking telah pergi ke perusahaan. Chen Tian tidak ikut. Datanglah ke kantor saya sebentar. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Aku tunanganmu. Grup jangking ini akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku di sini. Siapa yang berani hentikanku? Keluar. Kalau tidak, aku akan memanggil keamanan. Sudah kubilang. Cepat atau lambat kau akan menjadi wanitaku. Meskipun aku benci menggunakan kekerasan, kau memaksaku melakukan ini. Lepaskan. Kau jalang bau. Aku akan melakukannya padamu hari ini. Halo. Ada apa? Binatang, lepaskan aku. Baumu sangat harum. Tolong. Bai Xiaolong. Jika kamu berani menyentuh Yang Ziking, aku akan melumpuhkanmu. Bajingan, kau berani menggigitku. Keluar. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Ingin mati? Tidak semudah itu. Aku minta maaf. Aku terlambat. Tolong. Pembunuhan. Semuanya datang dan lihat dia. Pasangan pezina ini membuat kekacauan di kantor. Aku menangkap mereka. Dan Chen Tian itu bahkan mengatakan dia akan membunuhku untuk membungkamku. Jangan memfitnahku. Semuanya datang dan lihat. Chen Tian ini bahkan mengatakan dia akan membunuhku. Jangan memfitnah dia. Kamu yang menerobos masuk ke kantorku dengan niat jahat terhadapku. Fitnah. Kau malah memihak bajingan ini. Semua orang bisa mengakses secara daring. Bajingan ini bernama Chen Tian. Dia dikeluarkan dari sektenya karena melecehkan adik perempuannya. Dia hanyalah sampah. Jangan percaya kata-katanya. Chen Tian dijebak. Aku menjebaknya? Bisakah berita di internet menjebaknya? Lagi pula, aku adalah tunangan Yang Ziking. Sertifikat pernikahan ini memiliki tanda tangan pribadi ketua lama Anda di siang bolong. Kalian pasangan pezina membuat kekacauan di kantor.
Kalian berdua pezina malah bermesraan di kantor. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Itu tidak benar. Bukan itu yang kamu katakan. Gentian, bukankah kau akan membunuhku? Ayo, bunuh aku. Bajingan. Cepat atau lambat kau akan mendapatkan balasanmu. Zikin, aku tahu kau ditipu olehnya. Jangan khawatir, aku tidak akan menyalahkanmu. Keluar sini. Aku tidak akan menyerah padamu. Cepat atau lambat, aku akan memberitahumu siapa yang paling mencintaimu. Orang itu sangat menyedihkan. Bagaimana bisa jenderal yang menyukai bajingan seperti itu? Jadi, sikap menyendiri jenderal Yan hanyalah sebuah tindakan. Sebenarnya di kantor, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seluruh perusahaan menyebarkan rumor tentang kita. Mari selesaikan ini, seperti yang mereka lakukan di dunia Jianghu. Aku akan mengurus Bai Xiaolong. Mengenai perusahaan, kamu yang kendalikan. Jangan biarkan mereka bicara omong kosong. Ini semua salah Bai Xiaolong. Tercela, tak tahu malu. Hal menjijikan. Baguslah kau baik-baik saja. Mulai sekarang, aku akan selalu berada di sisimu. Terima kasih Chen Tian. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghadapi bahaya apapun lagi. apakah ini Chen Tian? Kondisi ibumu telah memburuk dan dia membutuhkan perawatan darurat. Cepat datang ke rumah sakit. Ibu. Mengapa kondisimu tiba-tiba memburuk? Biarkan dia keluar. Kalau begitu aku akan keluar dan menunggumu. Ibu. Ada apa, Ibu? Bagaimana kamu bisa punya keberanian untuk bertanya padaku? Kamu dan dia, sungguh hal yang memalukan. Keluarga kami miskin. Tapi kami tidak akan melakukan apapun demi uang. Melakukan hal-hal kotor seperti itu. Wajah keluarga kami. Semuanya telah dipermalukan olehmu. Ibu. Apa kau mendengar sesuatu? Aku dan Yang Siking tidak bersalah. Aku tahu segalanya. Jika kamu tidak ingin membuatku marah sampai mati, jauhi dia di masa depan. Jangan pernah bertemu lagi. Ibu. Jangan panggil aku ibu. Jika kamu tidak putus dengannya, aku akan mati di depanmu sekarang juga. Baiklah, Ibu. Ibu, jangan terlalu bersemangat. Aku akan segera memberitahunya. Mengapa? Baru saja kamu bilang kamu akan melindungiku di masa depan. Aku minta maaf. Ibuku. Kita jelas tidak bersalah. Mengapa jadi seperti ini? Balikan hitam dan putih secara terbalik. Orang-orang jahat itu bisa lolos begitu saja. Beri aku waktu. Aku pasti akan menjelaskannya dengan jelas kepada Ibu. Pihak Bai Xiaolong. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Uangmu. Aku juga akan mengembalikannya kepadamu sepenuhnya. Apakah hanya ada hubungan finansial di antara kita? Kamu tidak perlu mengembalikan uangnya. Mengapa hatiku sangat sakit? Aku minta maaf. Siking. Aku benar-benar minta maaf. Dia sudah pergi. Meskipun kami miskin, kami tidak bisa melakukan apapun demi uang. Jika bibimu tidak menunjukkan video itu padaku, aku tidak akan tahu kamu sudah menjadi seperti ini. Bagaimana bisa Bibi memiliki video itu? Dia bilang Ki Jonghang menunjukkannya padanya. Jangan salahkan bibimu. Dia melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Ge Songheng. Aku sudah berjanji untuk membantunya. Mengapa kau masih ingin menyakitiku? Datang dan temui aku. Apakah ini tempat yang bisa kau datangi sesukamu? Bukankah aku sudah masuk? Maka aku akan membuatmu membayar harganya. Baiklah. Aku akan bermain denganmu.
Apa sebenarnya maksudmu? Aku hanya sedang tidak senang. Kau tidak senang? Kau tidak senang jadi kau menghancurkan klubku dan melukai orang-orangku? Apa yang akan kau lakukan? Jangan bertindak terlalu jauh. Katakan. Bagaimana kau bisa masuk ke perusahaan Yang Seeking? Kau berani memukulku. Aku akan membunuhmu. Bicaralah baik-baik. Qi Xiong yang membawaku ke sana. Ternyata benar Qi Xiong. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tidak ada. Untuk mencegahmu dari terus mengganggu Yang Seeking, aku akan melumpuhkan kejantananmu. Chen Tian, jangan membuat masalah. Jangan kira aku tidak berani menyentuhmu. Di mataku, kau hanyalah seekor semut. Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apakah Qi Song Heng ada di rumah? Kamu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Hal memalukan. Aku sudah menyetujui masalahmu. Mengapa kau menunjukkan video itu kepada ibuku? Kamu melakukan sesuatu yang memalukan. Dan kamu takut orang akan mengetahuinya. Kau sudah kehilangan semua muka. Beraninya kau datang ke Xionghen? Dia ada di perusahaan. Bahkan tidak berani mengatakan dia mengenalmu. Tentang pekerjaan ini, kalian berdua pezina malah bermesraan di kantor. Begitu saudara Lom dan Yang menikah, aku akan menjadi wakil ketua grup Jiangchen. Wakil ketua grup. Bai Xiaolong menjanjikanmu. Apakah kau pantas memanggilnya Bai Xiaolong? Saudara Long adalah seorang dengan reputasi di Jiangchen. Kau ini apa? Dasar pecundang bau. Hanya seorang berandal. Kamu pikir ketua yang benar-benar menyukaimu? Dia hanya bermain-main denganmu. Kamu benar-benar berpikir kamu ini siapa? Di depan ketua Yang, kau bahkan tidak bisa menyela. Saudara Long langsung menjadikan Jong Hang wakil ketua. Itulah perbedaannya. Kau membawa Bai Xiaolong ke kantor Yang Seeking dan merekam video. Hanya untuk menjebakku. Kau sendiri melakukan sesuatu yang memalukan. Kenapa kau mengotori aku? Aku hanya tidak tahan. Orang rendahan sepertimu. Ada apa? Kenapa kamu membuang-buang napas untuknya? Kamu tidak diterima di rumah kami. Keluar. Dengan siapa kau berteman adalah kebebasanmu. Tetapi jika kau menyakiti Yang Seeking lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kamu masih ingin memukul seseorang? Siapa yang kamu coba takuti? Apakah kamu masih memikirkannya? Tidak. Jangan salahkan ibu. Karena mereka sudah bertunangan. Kita tidak bisa terlalu dekat dengan mereka. Terlebih lagi, kondisi kita terlalu berbeda. Bersama, juga tidak akan bahagia. Apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Bagaimanapun kamu tidak bisa bersamanya. Seorang pria sejati tidak bisa membiarkan orang menunjuk-nunjuk kita. Mengerti, Ibu? Aku akan keluar mencari udara segar. Yang Seeking. Bahkan tidak menelponku. Apakah tidak ada sedikit pun diriku di hatinya? Atau kalau tidak, aku akan menelponnya. Aku ingin tahu apa yang sedang dia lakukan. Kenapa aku harus menelponnya? Ini bukan salahku. Nora. Seseorang baru saja mengantarkan undangan. Grup Xiao. Perjamuan pertunangan Xiao Jianfeng dan He Xiaomei. Benar, Xiao Jianfen dan He Xiaomei. Pesta pertunangan akan diadakan di Hotel Jiangcheng besok malam. Saat itu, para pesohor dari seluruh kota akan diundang. Benar-benar layak menyandang nama grup Xiao. Perjamuan pertunangan menyebabkan kegemparan di kota. Nona muda kedua, apakah kita akan pergi? Ya, tepat sekali. Mari kita lihat wanita seperti apa dia. Putus dengan Chen Tian. Menemui tunangannya dengan sikap seperti ini. Apanya aku kalah dari Chen Tian? Kamu tidak pantas dibandingkan dengan Chen Tian. Sampah sepertimu. Bahkan tanpa Chen Tian, aku tidak akan melirikmu 2 kali. Sungguh menyesal tidak membawamu terakhir kali. Tapi, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Sampah. Dia adalah Yang Zikin, ketua grup Jiangkin. Benar. Lumayan, setelah perjamuan. Cari cara untuk mengirimnya ke kamarku. Ini, apa?
Apa kau tidak bersedia? Apel, bagaimana bisa aku? Tuan Muda Xiao menyukainya. Sungguh keberuntungan. Apa maksudmu dengan kata-kata yang baru saja kau ucapkan? Apa kau mempertanyakanku? Kamu, Jadilah nyonya muda yang baik dari keluarga Xiao. Jangan ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya kau lakukan. Ingat itu, nyonya muda bisa siapa saja. Tetapi tuan muda, hanya bisa aku. Apapun yang disukai Chen Tian, aku akan merebutnya. Saudara Long yang ini adalah tunanganku, Li Mengyuan. Mengyuan, ini saudara Long yang kusebutkan padamu. halo Saudara Long. Terima kasih Saudara Long karena telah mempromosikan Zhong Heng. Ikut aku sebentar. Ada apa saudara Long? Aku butuh kau melakukan sesuatu. Katakan saja apa yang kau ingin aku lakukan saudara Long. Saat pesta hampir selesai nanti, cari cara untuk membuat ini diminum oleh Yang Ziqin. Saudara Long, bukankah ini kurang baik? Tidak ada yang salah dengan itu. Tuan Muda Xiao menyukai Yang Ziqin. Ini melakukan sesuatu untuk Tuan Muda Xiao. Baik, kau akan naik daun. Tuan Muda Xiao, hari ini adalah pesta pertunangannya. Lagi pula, bukankah ketua yang tunanganmu? Tunangan bukan apa-apa. Tuan Muda Xiao adalah pemilik Muda Group Show. Bahkan jika dia menyukai ibuku, aku harus memberikannya kepadanya. Berhenti bicara omong kosong. Selesaikan pekerjaan dengan baik, dan aku akan mengatakan beberapa hal baik untukmu. Di depan Tuan Muda Xiao, baiklah. Orang-orang kaya ini benar-benar tahu bagaimana bersenang-senang. Mereka bersedia melakukan sejauh ini. Apa yang sedang kamu lakukan dengan mengendap-endap? Meng Yuan, aku akan segera naik daun. Semuanya. Arena hidup dan mati Xiao Jianfeng. Arena hidup dan mati. Untuk menentukan pemenang dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan mati. Bukankah itu Chen Tian? Apa yang sedang dia coba lakukan? Dia berani membuat masalah di pesta pertunangan Tuan Muda Xiao? Apakah dia sudah gila? Dia benar-benar datang pada akhirnya. Chen Tian, hari ini adalah pesta pertunanganku. Tidak bisakah kau melepaskannya demi persaudaraan kita dan berhenti menggangguku? Aku di sini bukan untukmu. Kau selalu menggangguku. Di klub sebelumnya. Hari ini aku akhirnya menikah dengan adik junior. Apa kau belum mengerti juga? Aku tidak pernah mencintaimu. Adik junior tidak menaruh dendam padamu. Bukan karena dia takut padamu, tetapi karena dia peduli pada sesama muridnya. Kau iri pada latar belakangnya. Iri pada bakatnya. Tetapi bukankah semua ini konsekuensi disebabkan olehmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kakak senior, mohon lepaskan aku. Satu-satunya orang yang aku cintai adalah adik junior. Hei Xiaomei, kau menjebakku. Kau membuat keributan di pesta pertunanganku, dan kau mengatakan aku menjebakmu. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ya, dia bahkan tidak menyukaimu. Namun kau masih bersusah payah membuat masalah. Mengirim karangan bunga ke pesta pertunangan. Benar-benar cari mati. Aku bisa memaafkan apa yang kau lakukan pada Xiaomei sebelumnya. Tetapi mulai hari ini dan seterusnya, Xiaomei adalah istriku. Jika kau berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kau benar-benar berpikir kau yang terbaik dalam seni bela diri. Bagaimana kau mendapatkan kejuaraan itu? Kau tahu itu di dalam hatimu, kan? Hari ini, aku akan mengungkap topeng munafikmu. Diam. Aku bisa melumpuhkanmu sekali. Dan aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Aku tidak akan membunuhmu. Itu karena aku ingin mengalahkanmu di kompetisi arena nasional. Merobek wajah jelekmu. Cepat atau lambat, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Kau sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Dia ingin mengambil semuanya kembali. Apakah itu termasuk He Xiaomei? Apakah kau terluka? Pergi dari sini. Chen Tian, beraninya kau memukul Tuan Muda Xiao? Apa yang sedang kamu lakukan? Kecilkan suaramu. Temani aku bersulang untuk Ketua Yang. Tuan Muda Xiao menyukai Ketua Yang. Selama aku bisa mendapatkan Ketua Yang untuk meminum gelas anggur ini, aku bisa mendapatkan penghargaan Tuan Muda Xiao. Tapi, Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Ketua Yang, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. apa yang sedang kamu bicarakan? Ketua yang adalah ketua grup Jiangqing. Orang terkaya di Jiangcheng, perjamuan pertunangan Tuan Muda Xiao, harus mengundangnya. Ya,
Tuan muda show ini, bahkan jika dia hanya mengundang satu orang, itu pasti ketua yang kita. Pacarku dan aku akan bersulang untukmu. Mulai sekarang, aku perlu belajar lebih banyak dari ketua yang di perusahaan. Terima kasih Ketua Yang. Tolong ingatkan Jonghing lebih banyak. Jika dia membuat beberapa pencapaian, perusahaan secara alami akan mempromosikannya. Jangan lakukan hal-hal yang berantakan ini. Ketua yang benar. Kami akan terus bekerja keras di masa depan. Kalian teruslah tinggal di sini. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Nora, ada apa denganmu? Aku baik-baik saja, mungkin hanya mabuk. Tunanganku mabuk. Aku akan membawanya pulang. Kau siapa? Lepaskan nona muda itu. Kau hanya menghasilkan sedikit uang. Untuk apa kau mempertaruhkan nyawamu? Pergi. Centian. Nora, nona muda itu telah dibawa pergi oleh Bai Xiaolong. Di mana? Tepat di pintu masuk restoran Jiangcheng. Kau berani kembali. Apa yang kau pura-purakan? Jangan kau lihat dirimu sendiri. Kau berani merebut wanita dari Tuan Muda Zhao. Jika aku adalah He Xiaomei, aku bahkan tidak akan melirikmu 2 kali. Pergi dari sini. Kau berani memarahiku, pria sepertimu. Tidak heran bahkan Yang Ziking berada di ranjang Zhou Jianfeng. Rasakan itu karena menjadi lajang. Apa yang kau katakan? Katakan sekali lagi. Aku tidak mengatakan apapun. Lepaskan aku. Kau menyakitiku. Di mana Yang Ziking? Bicara. Yang Ziking dibius. Dia seharusnya berada di ranjang Zhou Jianfeng sekarang. Aku bahkan tidak tahu di mana dia berada. Centian, apa yang sedang kau lakukan di sini? Bunuh aku. Bunuh aku. Kau tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Aku akan selalu menjadi seniman bela diri nomor 1. Aku berkata, aku akan mengalahkanmu di arena. Aku akan menghancurkan reputasimu. Aku akan menunggumu di puncak gunung. Tetapi kau mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendaki gunung. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Apakah kamu tahu? Kamu adalah pahlawan di hatiku. Aku sangat mempercayaimu, namun kamu berbohong padaku. Aku membencimu. Aku minta maaf. Bagaimana Li Mengyuan tahu bahwa Yang Ziking dibius? Kau sudah bangun. Kenapa kamu ada di rumahku? Apakah ada sesuatu yang terasa tidak nyaman? Keluar. Kenapa kamu belum pergi juga? Kau diculik oleh Bai Xiaolong kemarin. Centian menyelamatkanmu. Diculik. Kenapa aku tidak punya ingatan tentang itu? Nona, kau minum terlalu banyak kemarin. Kau sudah tidak sadarkan diri ketika diculik. Untungnya Centian tiba tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tak terbayangkan. Aku hanya minum 1 gelas anggur kemarin. Bagaimana mungkin aku terlalu banyak minum? Minumanmu dibius. Apa kau ingat siapa yang memberimu gelas anggur terakhir? Qi Shuangheng. Kalau begitu, pasti itu. Kalau tidak, Li Mengyuan tidak mungkin tahu bahwa anggurmu diberi obat. Tapi Qi Shuangheng, kenapa dia ingin menyakitiku? Terakhir kali Bai Xiaolong pergi ke kantormu, dia yang mengantarnya masuk. Mereka bersekongkol. Nora, kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini berada di sekitar kita. Pergi ke perusahaan. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Bicara. Apa kamu yang memberi obat pada anggur Yang Ziking kemarin? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan pura-pura bodoh padaku. Apa kamu tahu betapa seriusnya keadaan sekarang? Sudah kubilang aku tidak tahu. Kau pikir kau ini siapa?
Giliranmu mempertanyakan aku. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat The peti film mati, was ya kan? translated Pergi. and Keamanan, narrated by keamanan. Media. Keluarkan orang ini. Keamanan. Apa kau gila? Turunkan aku. Seseorang akan mati. Begitu aku melepaskanmu, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bicara. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Bajingan. Kamu punya satu kesempatan terakhir. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Xiao Jianfeng yang tertarik pada Yang Ziqin. Bai Xiaolong untuk menyenangkan Xiao Jianfeng memintaku untuk membius ketua Yang. Bai Xiaolong juga berkata bahwa jika aku bekerja untuk Tuan Muda Xiao, aku akan mengalami kenaikan pesat. Apa kamu merekamnya? Apa kamu percaya padaku sekarang? Siapa tahu jika kamu tidak mengorbankan keluargamu sendiri demi keadilan, mengorbankan seorang Qi Xuangheng untuk menyenangkanku. Aku, Chen Tian, bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak pernah punya niat jahat terhadap He Xiaomei, dan aku tidak punya perasaan apapun padanya sekarang. Mereka semua menjebakku. Apakah kamu menyukai He Xiaomei atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, jangan marah. Aku akan membuktikannya dengan tindakanku. Aku tidak bersalah. Aku mau makan. Buktikan sendiri bahwa kamu tidak bersalah. Ketua Yang, aku di sini untuk meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya tadi malam, Bai Xiaolong mengambil inisiatif sendiri untuk mengirimmu ke kamarku. Aku awalnya ingin mengirimmu pulang setelah kau bangun. Tapi Chen Tian itu tiba-tiba bergegas masuk dan memukulku. Masalah ini sepenuhnya adalah kesalahpahaman. Setelah berbicara, kamu bisa pergi. Chen Tian pasti telah mengatakan banyak hal buruk tentangku padamu, kan? Menyebabkan jenderal yang salah paham padaku. Sebenarnya Chen Tian itu sedang mendekatimu dengan motif tersembunyi. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Tuan Xiao. Aku punya kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Aku hanya khawatir jenderal yang akan tertipu. Sebenarnya sejak pertama kali aku melihatmu, aku benar-benar menyukaimu. Satu-satunya yang pantas untuk jenderal Yang adalah identitas Tuan Muda dari grup show kami. Jika jenderal Yang setuju untuk bersamaku, perusahaan show kita dapat menjadi dorongan bagi grup Jiangqin. Mulai sekarang, tidak ada yang berani memiliki motif tersembunyi terhadapmu. Maafkan aku. Aku tidak tertarik. Di dunia ini, tidak ada wanita yang tidak bisa kudapatkan. Xiao Jianfeng. Kau, kenapa kau di sini lagi? Seseorang datang cepat. Saudara-saudara, Jika kamu tidak ingin dipukuli, minggir. Keluar. siapa yang berani begitu lancang? Tidak mungkin. Chen Tian, apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku sudah memberimu kesempatan. Sepertinya, ingatanmu sangat pendek. Jangan memprovokasiku. Aku tidak melakukan apapun. Ge Songying sudah dibawa ke pengadilan. Buktinya sudah meyakinkan. Bukankah kamu yang menyuruhnya melakukan ini? Jangan memfitnahku. Tunjukkan buktinya padaku. Kamu adalah anggota dunia hitam. Apa yang akan kau lakukan? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain menggunakan cara dunia hitam untuk menghadapimu. Tidak. Jangan bunuh aku. Aku akan memberikan semua uangku padamu. Aku akan memberikan semua asetku. Sudah terlambat. Aku sudah memberimu kesempatan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau lakukan, tapi aku bisa. Aku bersedia menjadi anjingmu, anjing yang setia. Mulai sekarang, kau akan menjadi bos Jiangcheng. Salam bos. Yang Ziqin, aku di sini hari ini untuk dengan tulus meminta maaf padamu. Masalah yang kusebabkan padamu sebelumnya, semuanya adalah kesalahanku. Mohon maafkan aku. Ini sertifikat pernikahan kembali padamu. Aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Mohon maafkan aku. Kamu, apakah kamu sudah gila? Dia tidak salah minum obat. Dia dengan tulus bertobat padamu. Di masa depan, dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Tolong maafkan dia. Baiklah, asalkan kamu tidak menggangguku lagi di masa depan. Aku bisa memaafkanmu. Pergi. Ya, Apa yang kamu lakukan padanya? Dia adalah orang Jianghu. Secara alami hadapi dia. Gunakan saja metode Jianghu. Pukuli saja dia sampai dia menyerah. Terima kasih. Aku adalah pengawalmu. Aku dibayar untuk melakukan sesuatu. Tidak perlu berterima kasih. Apakah hanya karena uang? Pasti ada alasan lain. Apa itu? Coba tebak. Tebak sendiri. Chauvinis laki-laki tulen. Benar-benar tidak ada harapan. Kenapa kamu memarahiku? Ziqin,
Aku sudah memutuskan untuk mengejarmu mulai hari ini. Jangan panggil aku seperti itu. Aku dan Xiao tidak begitu akrab. Bukankah kita akan lebih akrab dengan lebih banyak kontak? Apakah kamu bebat saat makan siang? Bisakah kita makan bersama? Dia ada janji siang ini. Tidak ada waktu. Mengapa kamu bersama Zikin? Aku dengan siapa? Bukan urusanmu, kan? Itu karena aku menyukainya. Apakah kamu akan melawanku untuk mendapatkannya lagi? Sampai sekarang, kamu masih tidak bisa mengenali identitasmu sendiri. Apa menurutmu kamu pantas? Aku tidak ingin membuang-buang kata denganmu. Jauhi dia di masa depan. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu. Aku sedang memperingatkanmu. Aku dengan tulus menyukai Zikin. Jika kamu bisa melepaskannya, aku bisa mengembalikan Xiaomei padamu. Kamu hanya pantas bermain dengan wanita yang telah kutinggalkan. Kamu berani memukulku. Apakah kamu tidak takut akan balasan dari Xiao Corporation? Kamu hanyalah seorang tuan muda yang manja. Ini adalah Jiang Cheng. Grup Jiang King tidak takut pada korporasi Xiao. Orang yang aku sukai adalah Chen Tian. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Kamu membuatku jijik. Kamu memukulnya dengan baik tadi. Aku mempelajari semuanya darimu. Metode Jianghu. Xiao Jianfeng bukan orang Jianghu. Melakukan ini akan membuatnya marah. Apa kamu tidak takut akan pembalasan dari korporasi Xiao? Kamu pergi bertarung. Jika dia ingin bersaing denganku di dunia bisnis, aku siap untuk mereka. Benar-benar mendominasi. Benar. Tadi kamu bilang kamu menyukai siapa? Aku hanya bersikap basa-basi dengannya tadi. Jangan dianggap serius. Lalu, apa kamu sudah memaafkanku? Tentu saja tidak. Kenapa kau pulang selarut ini? Kami sudah menunggumu sejak lama. Zhong Heng telah ditangkap. Pergi minta ketua yang untuk memohon padanya. Biarkan Zhong Heng pergi. Dia memberi obat pada Yang Siking. Bagaimana dia bisa dibebaskan? Itu hanya sedikit obat. Itu tidak akan membunuh siapapun. Lagi pula, Yang Ziking naik keranjang tuan muda Zhao. Dia pasti sangat senang di dalam. Pergi dan berikan dia kata-kata yang baik untuknya. Beri dia jalan keluar. Wanita ini sangat peduli dengan reputasinya. Kau tidak bisa menggunakan Zhong Heng sebagai kambing hitam. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Dia jelas-jelas yang bersalah. Bantuan ini, bisakah kau bantu atau tidak? Jangan membuat banyak alasan. Aku tidak bisa membantu. Lihat ini, hal macam apa yang telah kau besarkan. Dia tidak peduli tentang apapun di rumah. Yang dia tahu hanyalah bermain-main di luar. Ini putriku. Dia akhirnya menemukan seseorang dengan kondisi yang baik. Kupikir, Chen Tian hanya iri pada keunggulan Zhong Heng. Xiao Tian, benarkah tidak ada yang bisa kita lakukan? Atau, kau pergi dan memohon pada jenderal yang... Ibu, Ye Song Heng telah melanggar hukum. Ini bukan tentang memaafkan atau tidak. Dia sendiri yang menyebabkan semua ini. Jika kau tidak akan membantu, baiklah. Kenapa mengatakan hal-hal yang kasar? Yang Ziking juga seorang jalang. Dia jelas mendapat keuntungan dari memanjat ke grup Xiao. Dan dia masih menangkap Zhong Heng. Keluar. Keluar dari sini. Ibu, jangan kita memohon padanya. Aku akan pergi mencari tuan muda Zhao. Dia pasti akan bisa membantu Zhong Heng. Ingat ini untukku. Kamu juga tidak boleh datang ke rumahku di masa depan. Apakah kamu masih dengan Yang Ziking? Ibu, aku tidak ingin membuatmu marah. Tapi kami benar-benar tidak bersalah. Ye Song Heng menjebak kami. Lalu, apakah kamu mencintainya? Aku tahu. Dia sangat baik. Dan memahamiku. Ibu, aku sudah berlatih bela diri sejak kecil. Untuk melindungi yang paling penting. Orang-orang di sekitarku. Kamu salah satunya. Begitu juga dia. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya jatuh ke jurang. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kesenjangan antara keluarga kita terlalu besar. Kamu pasti akan memiliki banyak rintangan. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan berhasil saat aku... Kamu benar-benar berani datang. Aku hanya menyukai sikap keras kepalamu. Kenapa kalian sangat terlambat? Cepat selamatkan kami. Kami dibunuh olehmu. Aku tidak ingin tinggal di sini semenit pun. Xiao Jianfeng, kau benar-benar mesum. Biarkan mereka pergi. Teruslah mengutuk. Aku hanya menyukaimu. Kemarahan yang tidak kompeten semacam ini.
Aku sudah di sini. Apalagi yang kau inginkan? Kamu membuatku sangat tidak senang. Aku senang. Kalau begitu aku akan melepaskan mereka. Kamu tidak bisa melawan. Pada mereka. Bertahanlah selama waktu yang dibutuhkan untuk sebatang dupa untuk terbakar. Aku akan melepaskan mereka. Terlalu tidak tahu malu. Katakan apapun yang kamu inginkan. Bagaimana bisa kamu tidak membiarkan kami melawan balik? Kalian terlalu menindas kami. Di tempatku. Akulah aturannya. Jika kamu berani melawan, aku akan membakar mereka sampai mati. Cepat setujui permintaan mereka. Kamu tidak boleh melawan. Chen Tian, jika kamu berani melawan, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ayo, Aku bisa melumpuhkanmu sekali. Dan aku bisa melumpuhkanmu untuk kedua kalinya. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Jangan menahan diri. Pukuli dia sampai mati. Chen Tian, teruslah berjuang. Mereka adalah ahli Grandmaster yang kuhabiskan. 20 juta untuk menyewa. Tidak ada yang bisa menahan upaya gabungan dari 4 orang. Kamu hanya menonton Chen Tian dipukuli sampai mati. Tercela dan tak tahu malu. Kamu tidak pantas menyandang gelar nomor 1 dalam seni bela diri. Setelah menghabisi Chen Tian, aku akan melakukannya padamu malam ini. tidak mudah untuk bertahan selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar. Tidak. Chen Tian, Ini adalah konsekuensi dari menentangku. dupa sudah habis terbakar. Bisakah kita pergi sekarang? Jangan khawatir, kami tidak melihat apapun. Hidup dan mati Chen Tian tidak ada hubungannya dengan kami. Biarkan kami pergi. Lemparkan Chen Tian dan mereka berdua ke ruang bawah tanah bersama. Dasar bajingan. Kamu tidak menepati janjimu. Ibu, aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Siapa suruh kalian menjadi kerabat Chen Tian? Ingat di kehidupanmu selanjutnya. Lahir di keluarga yang baik. The film was translated and narrated by M Media. Zhao Jianfeng. Apa kau sudah memikirkan bagaimana kau ingin mati? Semuanya serang dan bunuh dia. Kalian seharusnya menjadi Grandmaster seni bela diri yang terkenal di semua penjuru. Karena kalian membantu orang jahat. Membantunya melakukan hal-hal keterlaluan seperti itu. Orang mati karena kekayaan dan burung mati karena makanan. Dia memberi banyak uang. Salahkan dirimu sendiri. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Maka kalian harus mati. Segel pembalik arhat. Dia bukan manusia. Lari. Aku tidak ingin uangnya lagi. Ampuni hidupku. Terlambat. Kamu, jangan bunuh aku. Tapi kamu sepupuku. Chen Tian, tenang. Kami tahu kami salah. Tahu kami salah. Jangan bunuh. Jangan bunuh aku. Kamu mau kemana?
Zhao Jianfeng adalah orang gila. Ikutlah bersama kami, ayo pergi. Apakah itu sepadan untuk seorang wanita? Kamu sebaiknya ikut dengan kami. Jika aku tahu kau seperti ini, aku dan Yang Siking seharusnya tidak datang. Dia orang luar. Kita adalah keluarga. Pergi selamatkan dia. Bagaimana jika ibuku dan aku tertangkap lagi? Pergi. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan melemparkannya keluar. Biarkan dia pergi. Aku bisa mengampuni hidupmu. Bunuh aku. Bisakah kamu membunuhku? Berlutut padaku. Baiklah. Aku akan berlutut. Sakitkah? Jadi, bagaimana jika kamu bisa berkelahi? Di dunia ini, uang adalah hal yang paling penting. Dalam hidupmu, kamu hanya bisa berlutut dan menatapku. Tinggalkan aku sendiri. Jangan berlutut. Kamu adalah pahlawanku. Jangan berlutut padanya. Jadi, apa masalahnya jika aku berlutut? Kau adalah hal yang paling penting. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pergi ke neraka. Pergi ke bawah dan jadilah sepasang kekasih yang ditakdirkan. Chen Tian. Kenapa kamu begitu bodoh? Bagaimana keadaan Chen Tian? Dokter bilang dia tidak dalam kondisi yang mengancam jiwa. Bibi. Chen Tian jatuh dari tangga untuk menyelamatkanku. Ini semua salahku. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kamu juga berusaha menyelamatkan keluarga pamannya. Jangan sedih. Aku belum mati. Chen Tian, kamu sudah bangun. Apakah ada yang sakit? Rasa sakit ini. Jantung. Kenapa jantungmu sakit? Aku akan memanggil dokter. Sekarang sudah tidak sakit lagi. Kamu terluka, namun kamu masih sangat gelisah. Ibu, apakah kau menyukai menantu perempuan ini? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah menyetujuinya. Lagi pula, kamu bahkan belum menyatakan perasaan secara resmi. Selama kamu selamat dan The sehat, film was Aku bisa translated merasa and tenang. narrated by M Media. Xiao Tian, kau baik-baik saja? Aku tidak akan mati. bukankah dia baik-baik saja? Kamu bersikeras menyeret kami ke sini. Kami juga perlu istirahat. Jika dia baik-baik saja, ibuku dan aku akan kembali duluan. Berhenti. Chen Tian dan yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkanmu. Dan kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Apa kau punya hati nurani? Kami ditangkap karena mereka. Jika Yang Ziking tidak menangkap Qi Jongheng, Chen Tian menyinggung Zhao Jianfeng. Bisakah kami diculik? Berterima kasihlah pada mereka. Aku bahkan belum meminta kompensasi atas tekanan emosional padanya. Entah, Yang Ziking menarik gugatan terhadap Qi Jongheng. Entah, dia harus memberikan kompensasi padaku dan ibuku. Kompensasi sebesar 5 juta. Jika tidak, masalah ini belum selesai. Kalian tidak tahu berterima kasih dan menendang tangga setelah menyeberangi sungai. Kamu kemari. Kamu memihak orang luar. Xiao Tian, paman, aku minta maaf. Di keluarga ini, coba katakan padaku, bagaimana bisa ada dua orang yang begitu tidak tahu berterima kasih? Biarkan mereka pergi. Aku tidak ingin melihat keluargamu. Ingin mengusir kami? Kami tidak akan pergi hari ini tanpa uang. Ya, beri kami kompensasi. Kamu ingin kompensasi, kan? Kamu tahu kamu membiusku hari itu, kan? Dan kamu membantu Qi Shuangheng. Bersama-sama kalian membujukku untuk meminum anggur itu. Jadi, kamu adalah kaki tangan. Qi Shuangheng tidak bisa keluar, tapi aku bisa membiarkanmu masuk juga. Bagaimana menurutmu? Jika Yang Siking tidak menyelamatkanmu, kau pasti sudah mati. Jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu tidak punya dendam pada Zhao Jianfeng, mungkinkah kami akan celaka? Ya, ini salahmu sejak awal. Apa maksudmu? Qi Jongheng kembali dari belajar di luar negeri dan merupakan seorang eksekutif senior. Jika dia ada di sini, kita tidak akan celaka. Ya, Chen Tian harus dipenjara. Bebaskan Qi Jongheng. Apa studi di luar negeri dan eksekutif senior? Qi Shuangheng hanyalah seorang lulusan sarjana. Kau bicara omong kosong.
Jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya iri pada Ki Jongheng. Jika kamu tidak percaya, aku bisa meminta orang-orang dari perusahaan untuk membawa resume Ki Songheng. Ge Songheng menghabiskan jutaan setahun di klub Xiao Bailong. Hutangnya saja sudah lebih dari 2 juta. Jika kau menikah, apakah kau akan melunasi hutang ini untuknya? Aku tidak percaya Ki Jongheng akan berbohong padaku. Aku akan bertanya padanya besok. Jika apa yang dikatakan Chen Tian itu benar, apa kau masih akan keras kepala? Tidak perlu bertanya pada Ki Songheng. Cukup telepon Xiao Bailong dan kau akan tahu. Halo, Guru, ceritakan pada sepupuku tentang ini. Berapa banyak uang yang Ki Songheng hutangi padamu di sana? Ki Songheng sering datang ke tempatku. Dia punya beberapa wanita simpanan. Dia berutang padaku 2.300.000. Aku punya surat utang di sini. Kenapa kau tidak membantu Ki Songheng melunasinya? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa aku harus melunasinya untuknya? Pergi minta padanya. Kupikir aku menemukan menantu kaya. Tapi aku malah mendapatkan seorang pembual. Aku dan putriku hampir kehilangan nyawa untuk menyelamatkannya. Dia benar-benar mencari masalah. Kau harus berterima kasih pada Chen Tian. Jika tidak, hidup Meng Yuan akan hancur. Tidak perlu berterima kasih padaku. Beri aku lebih sedikit masalah di masa depan. Aku juga tidak akan menuntutmu. Bagaimanapun, kamu adalah kerabat Chen Tian. Tapi tolong di masa depan, jangan menyebabkan Chen Tian lebih banyak masalah. Jangan khawatir, Ketua Yang. Kami tidak akan mengganggu Chen Tian lagi. Aku pergi dulu, jaga baik-baik lukamu. Chen Tian, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kenapa? Pertanyaan yang jelas. Mengabaikanmu. Sangat cantik. Aku tahu, kamu tidak perlu memberitahuku. Melihatmu, kau sama sekali tidak tampak seperti pasien. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Ayo pulang sekarang. Chen Tian, kenapa kamu tidak tinggal bersama bibiku di tempatku? Orang tuaku berada di luar negeri sepanjang tahun. Aku sendirian di rumah. Rumah terasa kosong. Itu akan terlalu memalukan. Bibi. Chen Tian terluka dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Kesehatanmu juga tidak baik. Akan lebih nyaman di tempatku. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Hanya jangan menganggapku menyebalkan ketika saatnya tiba. Bagaimana bisa Bibi? Aku sangat senang. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk melindungimu seumur hidup. Aku bisa mengecapnya untukmu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Aku berkata, aku janji aku bisa mengecapnya untukmu. Kau mengambil uang He Sisui, kan? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan pergi ke Ningqing untuk berpartisipasi dalam asosiasi seni bela diri besok. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengkhawatirkannya. Chen Tian, jika kau tidak membiarkanku mengecapnya untukmu, Bai Xiaolong akan memukulku lagi. Aku bisa mengecapnya untukmu. Tapi kau harus punya sopan santun ketika meminta bantuan, kan? Chen Tian, aku mohon padamu untuk pergi ke asosiasi bela diri Jiangchen untuk mendapatkan kapnya. Aku salah. Tolong maafkan aku. Baiklah. Ingat pelajaran ini. Tidak semua uang bisa diambil. Keluar. Kali ini informasinya lengkap. Aku ingin mendaftar. Tidak bisa mendaftar. Pesertanya sudah penuh. Masih ada seminggu sebelum batas waktu pendaftaran. Bagaimana bisa sudah penuh? Aku bilang sudah penuh, ya sudah penuh. Pergi dari sini. Katakan sekali lagi. Kau masih ingin memukul seseorang? Apa kau tidak takut dilarang seumur hidup? Kompetisi bela diri nasional adalah tempat untuk orang-orang yang berpikiran sama. Tempat untuk pertukaran bakat bela diri. Tidak semua orang bisa berpartisipasi. Bahkan jika kau menggunakan cara tercela dan mendirikan JM bela diri, kau tetap tidak bisa mendaftar. Kau membuang-buang usahamu. Seluruh kompetisi ini disponsori oleh grup show. Kau tidak akan bisa bersaing. Aku tahu kalian berada di balik semua ini selama ini. Sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku. Selama hidupmu, kau hanya pantas menengadah padaku. Tunggu sebentar. Aku akan keluar dan menelpon. Kapan kau akan berhenti mengganggu kami? Grup Chia ingin membangunnya menjadi mitos yang tak terkalahkan. Bahkan jika kau berpartisipasi, kau tidak akan sampai ke final. Kau bisa berpartisipasi lagi dalam 3 tahun. Jika kau terus tidak masuk akal, aku akan meminta penyelenggara untuk mengajukan permohonan ke Asosiasi Bela Diri Nasional untuk melarangmu seumur hidup. Tunggu saja. Seseorang akan mendaftarkanmu. Aku ingin melihat siapa yang berani mendaftarkannya. Ketua Yang, investasi grup Jiangkin sebesar 1 miliar. Benar-benar membawa kehormatan besar bagi kompetisi. Aku berinvestasi 1 miliar. Hanya untuk 1 slot entry.
Satu slot. Mudah dibicarakan, mudah dibicarakan. Bagaimana jika aku tidak memberimu tempat ini? Ini. Baiklah, karena itu masalahnya. Semua kerjasama antara Jiangqing Group dan perusahaanmu sekarang batal. Selanjutnya, kamu secara permanen ada di daftar hitam Jiangqing Group. Ayo pergi. Tunggu sebentar, Jenderal Yang. Kontrak hak penamaan dengan grup show belum ditandatangani. Jika Jenderal Yang bersedia menjadi sponsor, kami tentu lebih memilih grup Jiangqing. Biarku beritahu, ini kota Jiang. Jiangqing Group tidak takut pada Xiao Group. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, malam itu, seharusnya aku menjagamu. Zhao Jianfeng, hari-hari baikmu akan segera berakhir. Skor baru dan lama. Kita akan menyelesaikannya bersama di ring. The film was translated and Orang ini pasti narrated telah by menerima M beberapa Media. keuntungan, menghalangi pendaftaran kita untuk kompetisi. Apakah ini cara perusahaanmu selalu beroperasi? Kau, dipekat, telur yang dalam. Apakah Jenderal Yang puas? Sekarang, Jiangqing Group adalah sponsornya. Aku tidak ingin kompetisi ini memiliki lebih banyak masalah di masa depan. Pasti-pasti, Jenderal Yang tenang saja. Daftarkan pacarku. Baiklah, serahkan padaku. 1 miliar. Apakah itu sepadan? Selama itu membantumu memenuhi impianmu. Tidak ada jumlah uang yang terlalu banyak. Tapi aku tidak bisa membayar kembali uang sebanyak itu. Aku tidak bilang, kamu harus membayarku kembali. Kalau begitu aku hanya bisa menyerahkan diriku padamu. Kemari. Minum. Ketua Zhao, aku minta maaf. Aku ada urusan hari ini dan tidak bisa minum. Jika kau tidak minum, keluar dari perusahaan besar. Manajer umum Zhao. Zhao Jianfeng, jangan bertindak terlalu jauh. Sejak kapan kau punya hak untuk membentakku? Aku mentolerir apa yang kau lakukan pada Yang Ziking. Aku sudah menahannya selama ini. Apa kau bahkan tidak menghindariku sekarang? Aku tunanganmu. Aku ingat. Malam itu, Chen Tian bisa menemukan kamarku. Kau yang memberitahunya, kan? Bukan aku. Hanya Bai Xiaolong dan kau yang tahu nomor kamarku. Yang Ziking dikirim oleh Bai Xiaolong. Bukan kau. Lalu siapa? Ya. Itu aku lalu kenapa? Ketika kau mengejarku. Apa yang kau katakan? Pada malam pesta pertunangan, kau sudah bersama wanita lain. Aku hanya tidak bisa menerimanya. Sudah kubilang. Jujurlah menjadi nyonya muda showmu. Aku bisa memberikan semua yang kau inginkan. Dan aku bisa menghancurkanmu dengan tanganku sendiri. Jika aku tahu kau seperti ini, seharusnya aku tidak berada bersamamu sejak awal. Apalagi seharusnya aku tidak membantumu berkomplot melawan Chen Tian. Jadi, akhirnya kau mengakuinya. Masih memikirkan Chen Tian. Ya, aku hanya ingin melihatnya. Chen Tian 100 kali lebih baik darimu. Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Hentikan. Ayah, Ada apa denganmu? ayah, aku tidak ingin menikah dengan Zhao Jianfeng lagi. Aku menyesalinya. Xiao Jianfeng memukulmu. Kenapa dia memukulmu? Dia bersama wanita lain di kantor, bermain-main. Setelah aku menangkap mereka, dia bahkan ingin melakukan hal-hal kotor itu di depanku. Aku mengatakan beberapa patah kata kepadanya, dan dia memukulku. Ini keterlaluan. Semua yang dia miliki diberikan olehku. Aku mengajarinya seni bela diri. Bukan supaya dia bisa memukul putriku. Jangan khawatir. Amarah ini, ayah akan melampiaskannya untukmu. Sang pemenang Chen Tian. Pemenang Chen Tian dari seni bela diri King Tian. Chen Tian teruslah berjuang. Pertandingan dimulai. Chen Tian, kamu benar-benar luar biasa. Kamu menang begitu cepat. Kenapa kau begitu bersemangat? Tentu saja aku senang kamu menang. Apakah kamu mengharapkan aku menangis? Ayo pergi, aku akan mengajakmu makan besar. Ayo pergi. Zhao Jianfeng, aku mencintaimu. Zhao Jianfeng, semangat, sampah seni bela diri. Pukuli dia sampai mati. Bersihkan rumah. Apa kau dengar itu? Cincin ini bukan lagi milikmu. Setelah aku mengalahkanmu, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya.
Aku akan selalu percaya padamu. Semangat! Akhirnya ini final. Kejuaraan ini milikku. The film was translated and narrated by M Media. Lawannya adalah mantan rekan seperguruan. Chen Tian. Ayo, pertandingan dimulai. Aku harus mencari cara untuk mendekat. Chen Tian, ada apa denganmu? Chen Tian, ada apa denganmu? Wasit. Ada yang salah dengan sarung tangannya. Chen Tian, sebenarnya apa yang salah denganmu? Lawan balik. Chen Tian, Chen Tian. Lawan balik. Chen Tian. Apakah aku akan kalah? Tidak. Aku akhirnya berhasil sampai di ring ini. Aku tidak boleh kalah. Bukankah kau jago berkelahi? Berdiri dan lawan balik. Aku adalah seniman bela diri nomor 1. Dewa perang yang tak terkalahkan. Seni bela diri kuno Hanbok. Bagaimana mungkin? Kau. Chen Tian. Tolong jelaskan. Apa ini? Zhou Jianfeng, kau menyembunyikan sesuatu di sarung tanganmu. Kau menjebakku. Pacarnya mensponsori kompetisi ini. Aku mempertanyakan keadilan kompetisi ini. Seperti yang kita semua tahu, dia dulu menggoda tunanganku. Dan dikeluarkan dari sekolah oleh guru. Kemudian menyimpan dendam, dia melukai guru. Dan ketua grup Jiang Qing. Tertangkap berselingkuh di kantor. Bajingan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi sama sekali. Tertangkap basah. Apalagi yang ingin kau sangkal? Benda ini jatuh dari sarung tanganmu. Mereka menjebakku. Benda itu bukan milikku. Para hakim yang terhormat, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Xiaomei, cepat. Bantu aku mengungkap bajingan dunia persilatan ini. Pulihkan nama baikku. Zhou Jianfeng dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk menjadi juara. Dulu, dia memberi ayahku 5 juta dan meminta kami untuk mengeluarkan Chen Tian dari sekolah. Chen Tian seharusnya menjadi juara. Aku juga bisa bersaksi. Chen Tian tidak pernah melecehkanku. Maafkan aku, Chen Tian. Kau. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Kenapa kau membantu Chen Tian?
Kau telah melakukan segala macam hal buruk, mengandalkan grup Xiao untuk melakukan apapun yang kau inginkan. Hal terburuk yang kau lakukan adalah memukulku. Saya umumkan bahwa Chen Tian dari Sekolah Seni Bela Diri Qingtian memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional. Yang terbaik dalam seni bela diri. Bagus. Memenangkan kejuaraan seni bela diri nasional. Yang terbaik dalam seni bela diri. Yang terbaik dalam seni bela diri. Menikahlah denganku. Apa katamu? Kemunculanmu lah yang mengubahku. Aku bisa memenangkan kejuaraan nasional, karena kau diam-diam mendukungku di belakang layar. Percayalah padaku, sekarang. Mimpiku akhirnya menjadi kenyataan. Aku ingin mengatakannya padamu di momen terpenting dalam hidupku ini. Yang Ziking, aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Nikahi dia. Sejak SMA, kapanpun aku dalam bahaya. Kau selalu muncul tepat waktu. Kau adalah pahlawan di hatiku. Dan yang lebih penting pria yang kucintai. Aku bersedia menikah denganmu. Baiklah. Kau telah menghancurkan segalanya untukku. Saatnya kita menyelesaikan semuanya. Xiao Jianfeng meminta kau untuk memberikan ini padamu. Siaran hidup dan mati. Pertarungan untuk menentukan pemenang. Dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Apa kau akan pergi? Dia dan aku harus memiliki resolusi. Jika tidak, dia tidak akan melepaskannya. Xiao Jianfeng penuh dengan trik. Dan aku takut dia akan berkomplot melawanku. Jangan khawatir. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi dan trik rentan. Lalu, aku ingin pergi bersamamu. Baiklah. Kita akan pergi bersama. Akhirnya kau tiba. Siaran langsung hidup dan mati. Pertarungan untuk menentukan pemenang. Dan untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Hari ini, hanya satu orang yang bisa keluar dari sini hidup-hidup. Chen Tian berfokus pada keterampilan bertarung. Sementara Xiao Jianfeng telah berlatih senjata sejak kecil. Dalam siaran hidup dan mati ini, Chen Tian tidak memiliki keuntungan. Ayah, apa kau mengatakan Chen Tian akan kalah? Sulit untuk dikatakan. Seperti kata pepatah seni bela diri, tidak peduli seberapa tinggi tetap takut pada pisau dapur. Mematikan senjata, pada dasarnya tidak tertandingi oleh teknik tinju. Tang Jen, lindungi dia. Aku akan. Hati-hati. Tidak pernah berlatih dengan senjata sebelumnya, terutama tidak pernah menggunakan tombak. Memaksa penggunaan senjata akan menjadi bebanmu. Pilihanmu ini tidak bijaksana. Sejak terakhir kali aku meninggalkan tempat ini, semua yang telah kupelajari dalam hidupku telah dihapuskan olehmu. Diriku yang sekarang berada di luar imajinasimu. Dalam hal perkelahian, aku mungkin tidak sebaik dirimu, tapi dalam hal senjata, kau hanyalah seorang amatir. Chen Tian memilih untuk menggunakan kelemahannya untuk melawan kekuatan Xiao Jianfeng. Pada akhirnya dia tetap gagal. Suamiku, semangat! Kau masih sempat bicara cinta. Bersiaplah untuk mengumpulkan mayatnya nanti. The film was translated and narrated by M Media.
Bagaimana mungkin? Kapan dia belajar bermain tombak? Aku berkata, diriku yang sekarang berada di luar imajinasimu. Jurus pertama dari tombak penakluk Karhat, naga bela diri kuno. Naga muncul dari laut. Jurus kedua, menarik perhatian. Jurus ketiga, Laut Azur, naga mencari. Jurus keempat, membelah awan untuk mengungkap langit. Ilmu tombak macam apa ini? Mengalir seperti awan dan air, menggabungkan serangan dan pertahanan, hampir tanpa celah. Bagaimana dia mempelajarinya? Arhat, stempel pembalik. Terakhir kali kau melumpuhkanku. Kali ini aku akan melumpuhkanmu. Mulai sekarang, kita impas. Di mana kamu mempelajari ilmu tombak ini? Aku menciptakannya sendiri. Apa kau percaya? Aku tidak menyangka kamu telah mencapai level ini. Andai saja aku tahu. Seandainya saja kau tidak menggantikannya saat itu. Begitukah? Seniman bela diri harus terus-menerus berjuang untuk peningkatan diri. Lahir di masa sulit, harus juga membela negara dan membangun jasa yang terpuji. Lahir di masa makmur, harus juga menghalangi penjahat dan mempromosikan semangat bangsa Tiongkok. Ambisiku tidak pernah menjadi juara nasional, tetapi untuk berdiri di puncak dunia ini dan mempromosikan semangat bela diri bangsa Tiongkok. Jadi juara nasional hanyalah titik awal bagiku. Adapun kamu, itulah titik akhirmu. Mereka yang bisa berdiri bersamaku di puncak dunia adalah dia, kamu. Hanya bisa menatapku. Aku kalah. Satu-satunya kesempatan dalam hidupku untuk mencapai puncak dunia. Jika kita bersama saat itu, kita akan sangat bahagia sekarang, kan? Gentian, menikah hari ini. Ayo, Paman mendoakanmu yang terbaik. Terima kasih, Paman. Kamu menemukan istri yang baik. Di sekitar sini, jika ada pemuda yang cocok, jangan lupakan mengyuan kami. Ibu, apa yang kau bicarakan? Itu urusanku. Aku tidak butuh bantuannya. Jangan khawatir, Bibi. Aku pasti akan membiarkan Si King mencari yang cocok untuk Meng Yuan. Kalau begitu, aku harus merepotkan ketua Yang. Tidak masalah sama sekali. Kita semua adalah keluarga. Terima kasih. Sepupu. Kita harus pergi. Baiklah. Ibu, kau membesarkanku dan membudidayakanku untuk belajar seni bela diri. Putramu bersujud padamu atas lebih dari 20 tahun pengasuhanmu. Baiklah. Cepat bangun. Kau akan selalu menjadi kebanggaan ibu. Kau putra ibu yang baik. Ibu, kau adalah kebanggaanku. Aku akan selalu mencintaimu. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya. Karena menghadiri pernikahan Si King dan aku. Cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu. Si King dan aku telah sampai sejauh ini dan telah mengalami banyak kesulitan. Hari ini, aku ingin mengatakan apa yang ada di hatiku di bawah saksi semua orang.
Aku memiliki tinju. Bisa meratakan gunung. Bisa membelah langit. Bisa menghancurkan apa saja. Aku memiliki tinju. Adalah ambisi untuk membubung ke awan. Sebuah ambisi yang tak terhentikan. Bahkan jika dewa dan iblis menghalangi, itu juga akan direduksi menjadi abu. Aku memiliki tinju. Untukmu. Aku bersedia mengabdikan seluruh hidupku untuk melindungimu selama sisa hidupmu.